في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعتني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, karena sampai saat ini, sampai detik ini, menuju 10 malam terakhir, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada suri tauladan terbaik bagi umatnya, seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, seorang pembawa amanat yang tidak pernah berkhianat, seorang proklamasi yang tidak pernah pilih kasih, putra padang pasir, buah hatinya Siti Aminah dan jantungnya Abdullah, tiada lain dan tiada bukan yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita membasahkan lidah kita untuk bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami di sini tidak akan berlama-lama karena MC tadi sudah mengumumkan habis tarawih jangan pulang dulu karena ada syukuran. Nanti kalau lama-lama terpikiran pula kambing guling. Jadi tak boleh lama-lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada malam hari ini adab membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa membaca Al-Quran terutama pada bulan suci Ramadan sangat dianjurkan, karena Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan disebutkan juga di dalam kitab, di dalam riwayat dikatakan bahwa semua kitab-kitab, baik kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ada beberapa, setidaknya ada 9 ya yang akan kami sampaikan. Ada 9 adab di dalam kita membaca Al-Quran. Perlu kita belajar adab ini karena begitulah tuntutan para salafus salih, para ulama, para nabi telah memberikan kita, mengajarkan kepada kita adab terlebih dahulu baru ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun? Kenapa? Kenapa tidak umur 25 tahun? Agar dakwahnya lebih panjang.
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan begitu mulianya adabnya Rasulullah, begitu indahnya santunnya akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ketika kita di dalam membaca Al-Qur'an agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama niat membaca dengan ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak bersangkutan antara nama surah dan isi kandungannya. Tetapi kalau kita dalami lagi menurut para ulama, mengapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena untuk menyatakan kepada kita bahwa ikhlaskah kita bahwa Tuhan kita adalah Esa, Tuhan kita tidak beranak. Makanya itu kita sering berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan seperti itu. Raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridha Engkau Tuhanmu ya Allah, Tuhanku ya Allah. Aku ridha atas segala ketentuan yang Engkau tetapkan kepada aku ya Allah, baik susah maupun duka. Maka dari itu membaca Al-Quran dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ketika membaca Al-Quran dengan suara yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya karena manusia. Apalagi kalau mertua lewat ya. Kalau mertua lewat, bacanya bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kata ibu mertuanya, waduh bagus sekali suara calon menantu saya. Tapi kalau tak ada mertua lewat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lemah, kata malaikat, ini serius tak mau masuk surga nih. Insyaallah. Yang kedua, dalam keadaan bersuci. Ya, kita harus membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersuci. Suci daripada hadas, baik najis, suci daripada batin kita juga, di dalam qalbu kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mau bertobat dan mensucikan dirinya. Disebutkan kalau dalil di dalam kitab fikih itu selalu mendahulukan ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Kalau Allah cinta, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tenang atau tumakninah dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca Al-Quran dengan tartil. Makna daripada tartil ini banyak penafsiran. Bisa dikatakan membaca dengan sesuai kaidah tajwidnya, membaca dengan memperindah suara kita, membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa, pelan, tartil namanya. Kalau baca cepat namanya hadar, bacaan cepat. Tapi kita di sini ketika membaca Al-Quran dituntut kita untuk membaca dengan khusyuk. Apakah salah membaca Al-Quran dengan memperindah suara? Tentu tidak.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Perindahlah bacaan Al-Qur'an dengan suaramu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, mengawali membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz. Dosen kami pernah mengatakan, ketika kita membaca Al-Qur'an, bacalah terlebih dahulu ta'awudz. Ketika ada orang memanggil, kita putus di dalam membaca Al-Qur'an kita. Ada orang yang memanggil, putus di situ kita membaca Al-Qur'an. Ada yang memanggil, setelah itu kita lanjutkan ta'awudz lagi. Jangan melanjutkan ayat Al-Qur'annya kalau tidak dengan ta'awudz. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah adabnya. Yang keenam, menghayati dan merenungkan ayat Al-Qur'an. Menghayati maknanya ketika kita membaca Al-Qur'an, cobalah kita sedikit membaca artinya, membaca tafsirannya, apa makna daripada ayat itu, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Karena Al-Qur'an adalah hudan, petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, meletakkan Al-Qur'an di tempat yang tertinggi. Kita mungkin lihat di antara kita, tapi tidak di masjid ini ya. Mungkin di masjid luar sana membaca Al-Qur'an tidak pakai alas lagi, setara dengan, mohon maaf ya Pak, Bu, setara dengan pantatnya. Tidak boleh. Karena kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi. Bahkan para ulama itu ketika menyusun buku dan Al-Quran itu sangat indah sekali, menaruh Al-Quran paling atas. Buku pelajaran yang tidak ada unsur tentang akhirat paling bawah. Begitulah, agar bacaan Al-Quran kita, apa yang kita bacakan, apa yang kita lantunkan, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai pakaian bersih dan sopan, tidak hanya yang melekat pada diri kita, tetapi yang melekat pada baju kita. Kita harus perhatikan. Ini tidak baca Al-Qur'an masuk ke masjid pakai baju partai. Tapi kalau pergi kondangan pakai baju yang bagus-bagus. Kalau perlu yang ada mereknya. Masuk ke masjid pakai baju yang tidak sopan. Itu harus kita perhatikan. Apalagi di dalam membaca Al-Quran. Kalau perlu memakai wangi-wangian ketika membaca Al-Quran, tetapi tidak pada siang harinya ketika bulan Ramadan. Yang terakhir, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ketika kita membaca Al-Quran, disunnahkan menghadap kiblat. Karena ketika kita menghadap kiblat, insya Allah, ketika kita menghadap kiblat, insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ketika kita tidak susah ketika membacanya, insya Allah akan mempermudahkan. Begitulah, mungkin itu saja beberapa adab yang harus kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran, dan insya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari akan kita terapkan. Kami ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Batu. Kalau pantun ini pasti ada cakepnya. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, jangan lupa bawa oleh-oleh durian. Kalau ingin hidup jadi lupa, Ibu. Jadi lupa, mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرق
أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون